selanjutnya. Are you ready? Let's go! Untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, jangan lupa jika kita bepergian, maka jangan lupa menggunakan masker. Let's go! Taman Marga Satwa Ragunan terletak di pusat kota Jakarta. Untuk menuju Jakarta, kita bisa menggunakan jalan tol. Kalian tentu pernah berkendaraan menuju Jakarta menggunakan jalan tol. Halo sahabat Ragunan, selamat datang di Taman Marga Satwa Ragunan. Sudah lama ya Taman Marga Satwa Ragunan ditutup untuk umum akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk mengobati kerinduan sahabat Ragunan semua, kali ini yuk kita jalan-jalan di Taman Marga Satwa Ragunan melalui video ini. Di Taman Marga Satwa Ragunan terdapat banyak fasilitas penunjang bagi para pengunjung. Di antaranya ada Taman Satwa Anak dan Pusat Primata Smutser. Taman Satwa Anak dikhususkan bagi pengunjung anak-anak, di mana anak-anak dapat mempelajari tingkah laku satwa-satwa yang ada di dalamnya, serta bermain dengan bebas di areal outbound yang disediakan. Sedangkan di Pusat Primata Smutser, sahabat Ragunan bisa melihat tingkah laku berbagai jenis primata. Mulai dari primata asli Indonesia seperti orangutan, siamang, owa, dan lutung, hingga primata yang berasal dari mancanegara seperti gorila dan simpanse. Dengan areal seluas 13 hektar, Pusat Primata Smutser dirancang dengan konsep open zoo yang bertujuan agar satwa-satwa yang tinggal di dalamnya seolah-olah berada di habitat aslinya. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri memiliki beberapa pintu masuk, yaitu pintu utara, pintu barat, dan juga pintu timur. Jika sahabat Ragunan masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan melalui pintu utara, sahabat Ragunan pasti akan disambut oleh sekelompok burung pelikan yang menempati areal Taman Pelikan. Sedangkan, jika sahabat Ragunan masuk melalui pintu barat, kalian akan disambut oleh keluarga jerapah yang berada di Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu Dirgah, Ayuri 70, dan anak mereka, Julang. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri merupakan salah satu destinasi primadona di ibu kota Jakarta ini. Dan selalu saja dipenuhi oleh pengunjung terutama ketika musim liburan tiba. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri merupakan sebuah lembaga konservasi yang berbentuk kebun binatang dan menempati areal
seluas 147 hektar dan menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 ekor satwa serta ditumbuhi lebih dari 50.000 pohon dan tanaman. Pada mulanya, Taman Marga Satwa Ragunan didirikan di tahun 1864 di atas lahan seluas 10 hektar yang dihibahkan oleh pelukis kenamaan Indonesia Raden Saleh bertempat di Jalan Cikini Raya dengan nama Planten and Direntuin. Kemudian, pada tahun 1949, nama tersebut diganti menjadi Kebun Binatang Cikini. Di tahun 1964, kebun binatang ini dipindahkan ke daerah Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan di atas lahan seluas 30 hektar yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2 tahun setelah pemindahan itu, tepatnya pada 22 Juni 1966, kebun binatang ini dibuka dan diresmikan serta namanya pun diganti menjadi Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki koleksi lebih dari 200 jenis satwa dengan jumlah lebih dari 2.000 ekor. Sahabat Ragunan bisa melihat berbagai macam satwa yang ada di sini. Sebagai contoh, untuk satwa karnivora, sahabat Ragunan bisa melihat harimau, singa, hingga macan tutul. Untuk hewan herbivora, terdapat banyak jenis rusa seperti rusa totol, rusa timur, rusa bawean, kijang mas, hingga gajah yang bisa sahabat Ragunan amati. Ada juga berbagai macam burung dan reptil yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Tidak ketinggalan, ada berbagai jenis primata yang bisa sahabat Ragunan lihat di sini. Di antaranya ada siamang yang berwarna hitam dan suka bergelantungan, orangutan yang merupakan satwa endemik Indonesia, gorila yang asalnya dari Afrika, dan juga terdapat banyak jenis lainnya. Tidak ketinggalan, ada juga berbagai macam burung dan reptil yang ada di sini. Taman Marga Satwa Ragunan yang merupakan tempat wisata bernuansa alam memiliki daya tarik tersendiri karena suasananya yang sejuk dengan udara yang masih bersih serta rimbunnya pepohonan. Rekreasi alam di Taman Marga Satwa Ragunan dilengkapi dengan berbagai sarana rekreasi yang dapat dinikmati oleh pengunjung, seperti kereta keliling, permainan anak, kuda tunggang, serta kuda bendi. Oke sahabat Ragunan, demikian perjalanan singkat kita di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, apakah video ini sudah bisa mengobati kerinduan sahabat Ragunan? Semoga kita bisa segera berjumpa ya di Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Salam lestari, sejahtera satwaku, bersih, indah dan nyaman Ragunanku. Baru saja kalian melakukan tur virtual di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Sesuai dengan janji Bu Guru, kita akan terbang menuju Pulau Bali untuk melakukan tur virtual mengunjungi objek wisata Bali Zoo. Kita bisa melalui jalur darat untuk menuju Pulau Bali, tapi kali ini kita akan melalui jalur udara. Dari Jakarta, kita harus pergi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk selanjutnya berkendara pesawat menuju Bandara Ngurah Rai Bali. Ikuti Bu Guru, let's go!
Hati-hatilah pada saat membuka tempat bagasi di atas dan pastikan tidak ada barang bawaan Anda yang tertinggal. Kami mengucapkan selamat berpisah, matur suksma saking pilihan semoton. Halo teman-teman, saya Galuh dari Departemen Penelitian dan Pendidikan. Di sini saya akan memandu kalian semua lewat virtual untuk mengeksplor kebun binatang ini, atau lebih tepatnya di Bali Zoo. Kebun binatang Bali adalah rumah bagi lebih dari 450 binatang, bermacam-macam binatang langka, eksotik, luar biasa, dan terancam punah, dan lebih dari 65 spesies binatang dari seluruh dunia. Kamu ingin melihatnya? Yuk, ikuti saya. Di kebun binatang Bali, kesehatan, keamanan bagi para pengunjung sangat kita prioritaskan. Oke guys, ini adalah awal dari pengalaman kita, area Taman Rusa. Ya, selamat datang di Deer Park atau Taman Rusa. Saya di sini bersama teman-teman saya. Saya ingin memberikan mereka makanan pagi ini karena kalau saya pikir mereka sangat excited sekali. Dan guys, tidak hanya rusa di sini yang bisa kita temui, tapi juga ada wallaby, kemudian ada merak putih, dan semua binatang di sini dapat bergerak bebas. Oke, dan mari saya perkenalkan teman saya bernama Boy. Dia adalah ikon di Taman Rusa ini. Saya rasa dia seorang bos bagi saya karena dia merupakan ikon dari koloninya atau kelompoknya. Oke guys, kalian tertarik atau mungkin ingin tahu hal lain yang ada di kebun binatang ini? So, biarkan saya memberi makan mereka terlebih dahulu dan mencuci tangan saya dan kita akan lanjutkan perjalanan. Selanjutnya, selamat datang di Silvery Gibbon. Adalah binatang yang unik dan endemik berasal dari Jawa Barat, di mana saat ini terancam punah, terancam oleh jual beli ilegal dan kepunahan hutan. Sebagai institusi konservasi, tujuan utama kami adalah melestarikan binatang buas dan kami berhasil dalam program menyelamatkan spesies ini. Sehingga pada Juni 2019, salah satu silver gibbon yang diberi nama Boris tinggal bersama seekor gibbon perempuan. Seekor gibbon yang sama-sama hasil dari program rehabilitasi berhasil dirilis dilepaskan di alam konservasi Situ Patenggang. Oke guys, selanjutnya kita akan melihat burung nih, jenis-jenis burung, di mana burung ini kita akan bertemu dengan burung eksotik, di mana burung ini bisa kita bedakan mana yang jantan dan mana yang betina dari segi warnanya. Yang berwarna hijau jamrud atau berbentuk batu mulia adalah jantan, sedangkan yang berwarna merah atau ungu adalah betina. Mudah bukan membedakannya? Jangan sampai dilewatkan untuk berfoto bersama burung cantik ini ya. Foto booth. Oke, untuk selanjutnya sekarang mari kita lihat pohon tinggi ini yang dipenuhi oleh siamang. Kita punya siamang gibbon di belakang saya dan dia adalah satu-satunya binatang favorit saya di Bali Zoo ini. Karena pada saat mereka terancam atau pada saat mereka excited, kantung yang ada pada leher mereka akan membesar 3 kali dari ukuran kepala mereka. Dan itu akan membantu mereka dalam membuat suara yang kencang. Indah sekali bukan? Gibbon memiliki lengan yang panjang dan kuat yang membantu mereka untuk berpindah dari dahan satu ke dahan lainnya dengan kecepatan yang luar biasa tentunya. Lihat, saya akan memanggil mereka kepada salah satu dari mereka dengan membuat suara-suara. Uk 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 uk. Lucu sekali bukan? Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ayo kita keliling dan mengunjungi apiari. Di sini kita akan menemukan lemur ekor cincin. Para pengunjung bisa berjalan mendekati primata ini. Setiap orang menyukai kesibukan-kesibukan lemur ini. Di kebun binatang Bali, mereka selalu naik, mengendus, dan menjelajah.
Binatang ini tidak pernah mengendur, selalu bersemangat. Nah, bersama King Julian, kamu juga dapat bertemu burung yang sangat indah dan juga burung minah sebagai burung ikonik di Bali. Tapi kedua spesies burung ini terancam punah oleh para pemburu ilegal. Oke, selanjutnya jelajah Kampung Sumatera dengan menggunakan shuttle bus gratis. Selamat datang di Kampung Sumatera. Di sini kita akan berjumpa dengan beberapa binatang endemik dari Pulau Sumatera seperti orangutan, beruang madu, harimau, dan juga gajah. Yuk kita lihat. Kita lihat sepasang harimau Sumatera, Pandeka dan Sean. Menyedihkan sekali, saat ini mereka pun terancam punah karena kurang dari 400 spesies menghilang dari alam liar. Oke, yuk kita temui Labria, salah satu beruang madu tercantik. Dia berusia 3 tahun dan lahir di sini. Ucapkan hai kepada teman besarku, Terry namanya, usianya 27 tahun. Menyenangkan bukan bisa menyapanya? Dia adalah salah satu gajah di Asia, terutama gajah Sumatera yang ada di Bali Zoo. Kita punya 13 gajah di sini, 2 jantan dan 11 betina. Dan mereka bisa makan sampai 250 kg per hari. Wow, luar biasa bukan? Dan mereka sangat senang pada saat mengepak-ngepakkan telinganya. Lihat kan? Oh my god, cantik sekali bukan? Berbicara tentang primata, kita tidak ingin melewatkan keluarga besar lutung budeng atau kita sering menyebutnya lutung Jawa. Pada saat mereka berwarna hitam, mereka dalam posisi usia dewasa. Sedangkan pada saat bayi, mereka berwarna kuning terang dan sangat jarang atau langka di Jawa Timur. Baiklah, di sini di Bali Zoo kita bisa membayangkan sedang berada di Afrika. Kita bisa membuktikannya di sini yang kita sebut dengan savana, tempat di mana Oba dan temannya tinggal dan bermain. Oke, selanjutnya kita akan menemui hena bergaris atau belang, di mana terdiri dari 4 spesies hena yang tinggal di Bali. Tentunya mereka lebih senang soliter atau menyendiri daripada hena yang berwarna coklat. Doha dan Bahrain tinggal di sini. Mereka selalu sweeping dan mendengus untuk meyakinkan tidak ada binatang lain di wilayah mereka. And here we go. Di sini kamu bisa mengintip super cute meerkats yang bernama Kata, Jack, dan Daniel. Well, meerkats adalah binatang yang sangat bagus pada saat menggali. Mereka memiliki cakar yang panjang dan kuat. Mereka juga bisa menggali sepanjang 5 meter dan membuat jaring dan ruangan di dalamnya. Singa Afrika termasuk di dalam Bali Zoo. Mereka adalah Atos, Marcel, Dio, Susiah, Tina, dan Tini. Apakah kamu tahu singa adalah jenis catmeral, di mana artinya aktivitasnya tidak teratur, bisa siang dan juga bisa malam. Di mana makanan diperoleh, mereka selalu beraktivitas. Mereka dapat tidur hingga 20 jam per hari. Oke, sekarang yuk kita kasih makan mereka dari dekat. Di Bali Zoo juga terdapat air terjun yang terdiri dari atas 5 gedung. Air terjun ini sekitar 15 meter dan tentunya sangat indah jika kita mengambil gambar atau mengambil foto dari arah depan. Kemudian di lantai 4 kita bisa melihat tulang-tulang yang berasal dari keluarga kucing.
dengan gigi taring yang tajam dan otot yang tegap. Ekor yang panjang. Ekor mereka bisa mencapai 20 cm. Mereka ditemukan 11 juta tahun yang lalu. Namanya stegon. Di sini juga kita bisa menemukan dua kerangka monster, yaitu kerangka buaya laut dan kerangka harimau benggala. Kemudian di bagian atas bangunan ada rooftop, di mana di sini kita bisa melihat kampung Sumatera, kemudian keindahan Gunung Agung, di mana Gunung Agung ini merupakan gunung tertinggi di Bali. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Virtual Tour. Saya harap Anda semua menikmatinya dan jangan lupa untuk memfollow sosial media kami, Bali Zoo, Love, Conserve, and Share. Bye-bye. Nah, itulah tadi perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan dan Bali Zoo secara langsung. Terima kasih semuanya.